Tumenggung Endronoto, pengkhianat Mataram yang berakhir tragis. Makam Raja-Raja Imogiri atau Pajimatan Imogiri tak hanya menjadi kompleks makam bagi Raja-Raja Mataram Islam beserta keturunannya, namun juga menyimpan kisah Tumenggung Endronoto. Tumenggung Endronoto yang disebut sebagai pengkhianat kerajaan Mataram Islam diketahui juga dimakamkan di Pajimatan tersebut, namun dengan cara yang tidak biasa. Tidak seperti keluarga raja lainnya yang dimakamkan secara terhormat, jasad Tumenggung Endronoto justru dimakamkan di anak tangga menuju Pajimatan Imogiri. Makam tersebut dapat dikenali dengan bentuknya yang tidak rata, tidak seperti bentuk anak tangga lainnya, sehingga membuatnya menjadi mudah ditemukan. Tumenggung Endronoto yang memiliki nama asli Ngabehi Mertojoyo adalah putra dari Tumenggung Wiroguno. Sebelum dikenal sebagai pengkhianat kerajaan Mataram Islam, ia adalah seorang punggawa yang pernah membantu Sultan Agung, Raja Kerajaan Mataram Islam dalam menaklukkan Demak dan wilayah sekitarnya. Seperti diketahui, Sultan Agung Hadyoprokusumo adalah raja ketiga yang pernah memerintah di Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1613 hingga tahun 1645, yang juga membangun Pajimatan Imogiri pada tahun 1623. Namun pengkhianatan Tumenggung Endronoto kepada Sultan Agung membuat sang punggawa akhirnya dijatuhi hukuman mati. Berbagai sumber sejarah menyebutkan setidaknya ada dua kesalahan besar yang membuat Tumenggung Endronoto dijatuhi hukuman tersebut. Pertama adalah melakukan provokasi yang menyebabkan perang saudara antara Sultan Agung dengan Adipati Pragola II, penguasa Pati. Adipati Pragola II sebenarnya masih memiliki hubungan saudara, tepatnya saudara ipar dari Sultan Agung. Sayangnya Tumenggung Endronoto justru menghasut Sultan Agung dengan menyebut bahwa Adipati Pragola II akan memberontak. Sultan Agung kemudian mengambil tindakan tegas menyerang Pati dengan pasukan yang dipimpinnya sendiri. Menurut cerita lisan Serat Kondo, Sultan Agung mengatur pasukan dengan bagian depan dan tengah dipimpin oleh Pangeran Sumedan, Adipati Martoloyo. Dalam serangan itu, Adipati Martoloyo membawa pasukan dari Madura, Kedu, Bagelen, dan Pamijan. Sedang di bagian belakang pasukan, ada keluarga kerajaan dan Kapendak di barisan Mataram. Saat perang berkecamuk, Adipati Pragola II merangsak maju, yang membuat Sultan Agung membunyikan gong pusaka Kiai Bica. Serangan Adipati Pragola II tersebut sempat membuat pasukan Sultan Agung mundur. Sultan Agung kemudian memberikan tombak pusaka Kiai Baru Klintim kepada lurah dari para Kapendak, Ngayodermo, dan kembali memukul gong pusaka. Seketika, tombak dihunus dan mengenai Adipati Pragola II yang membuat sang penguasa Pati gugur. Akibat tikaman tombak ini, Adipati Pragola II tewas. Disebutkan bahwa Adipati Pragola II tewas pada 4 Oktober tahun 1627. Perang saudara ini tidak hanya memakan biaya yang sangat besar, namun juga menelan banyak korban jiwa. Sebanyak 150.000 orang Pati tewas dibunuh tentara kerajaan Mataram. Sedangkan dari pihak Mataram, korban jiwa jauh lebih besar lagi, mencapai 200.000 orang. Perang saudara ini tentu saja merugikan kedua belah pihak dan melemahkan kekuatan Mataram dalam menghadapi musuh-musuhnya yang lain. Di balik kesetiaannya yang tampak, Tumenggung Endronoto ternyata memiliki niat jahat untuk menggulingkan Sultan Agung. Dia bersekongkol dengan VOC yang saat itu menguasai Batavia dan menjadi musuh utama Mataram. Dia membocorkan rencana penyerangan Mataram ke Batavia kepada VOC. Rencana ini dibuat oleh Sultan Agung setelah menolak tawaran damai dari VOC pada tahun 1628. Dikarenakan penduduk Banda pun pernah menjadi korban konspirasi akibat berdamai dengan VOC yang penuh tipuan. Sultan Agung ingin mengusir Belanda dari tanah Jawa dan menyatukan seluruh pulau itu di bawah kekuasaannya. Dengan bantuan informasi dari Tumenggung Endronoto, Belanda dapat mempersiapkan pertahanan mereka dengan baik. Mereka memperkuat benteng Batavia
dan menyediakan senjata-senjata canggih. Setelah mempertimbangkan, Sultan Agung akhirnya membuat keputusan dengan membuat perencanaan untuk menyerang VOC di Batavia. Hasil dari penyerangan tersebut berakhir dengan kegagalan. Akibatnya moral pasukan sempat turun. Kegagalan tersebut disebabkan karena kurangnya logistik untuk pasukan perang. Selanjutnya untuk penyerangan kedua, Sultan Agung merencanakan untuk membuat strategi dalam memaksimalkan pasokan dan ketersediaan logistik terlaksana dengan baik. Beliau pun mempersiapkan lumbung-lumbung di lokasi menuju kota Batavia. Strategi Sultan Agung kedua ini pun mengalami kegagalan. Lantaran pasukan VOC sudah siap lebih dulu dan berhasil membakar lumbung logistik pasukan Mataram. Setelah diselidiki, ternyata strategi tersebut telah dibocorkan oleh Tumenggung Endronoto. Akibatnya Kesultanan Mataram pun gagal mengusir VOC dari Batavia. Setelah penyelidikan menyeluruh oleh intelijen Mataram, terciumlah keterlibatan Tumenggung Endronoto yang kemudian sampai ke telinga Sultan Agung. Dalam sebuah sidang pengadilan, Tumenggung Endronoto dinyatakan bersalah atas pengkhianatan tingkat tinggi yang berlanjut pada dijatuhkannya hukuman mati tanpa keringanan sedikitpun. Hukuman mati Tumenggung Endronoto dilakukan dengan disaksikan oleh banyak orang. Setelah selesai eksekusi, jasad Tumenggung Endronoto dihinakan dengan cara tidak hormat sesuai tradisi pengkhianat pada umumnya, yaitu diinjak-injak oleh prajurit Mataram karena kesalahan yang sangat besar. Menurut cerita lisan Serat Kondo, Tumenggung Endronoto dimutilasi menjadi 3 bagian oleh Sultan Agung. Bagian kepala Tumenggung Endronoto dipancangkan di alun-alun Jayakarta sebagai peringatan bagi VOC. Kemudian, bagian kakinya dibuang ke laut sebagai simbol pengusiran dari tanah Jawa. Tubuhnya dipotong-potong menjadi 3 bagian dan dikubur di area pemakaman Imogiri yang berada di sebelah selatan makam Giri Loya, yaitu Gunung Merak yang kemudian dinamakan Pajimatan Imogiri. Hukuman ini merupakan bentuk kemarahan dan kesedihan Sultan Agung atas pengkhianatan yang telah merugikan Mataram secara besar-besaran. Pengkhianatan yang telah dilakukan Tumenggung Endronoto kepada kerajaan Mataram Islam membuatnya dianggap sebagai musuh bagi seluruh rakyat Jawa dan tidak layak mendapatkan tempat yang terhormat di dunia maupun di akhirat. Bagaimana pendapatmu tentang pengkhianatan Tumenggung Endronoto ini? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena percaya tidak percaya, terserah bagaimana Anda menyikapinya.